Ya, FM 96,9 MHz, pendengar hari ini kita akan berbicara tentang Mozaik Indonesia, tentang masalah stunting. Masalah stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat menghambat perkembangan kognitif dan potensi mereka di masa depan. Di Kabupaten Sumba Tengah, masalah stunting menjadi perhatian serius, dan hari ini kita akan membahas pentingnya nutrisi seimbang sebagai upaya untuk mengatasi masalah stunting di Kabupaten Sumba Tengah. Kita sudah terhubung dengan Ibu Risani Rambuloya sebagai nutrisionis Kabupaten Sumba Tengah. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Cantika. Iya, Ibu. Apa kabar? Sehat-sehat, Ibu? Sehat-sehat. Terima kasih, Ibu Risani, untuk waktunya. Kita akan membahas tentang nutrisi stunting di Kabupaten Sumba Tengah. Kita mulai ya, Ibu? Ya. Oke. Ibu, untuk masalah stunting terhadap akses makanan bergizi. Seberapa mudah masyarakat terutama di daerah pedesaan Kabupaten Sumba Tengah itu mendapatkan akses terhadap makanan bergizi seperti buah-buahan, sayuran, dan protein hewani, Bu? Sebenarnya kalau di Kabupaten Sumba Tengah, akses terhadap makanan bergizi itu cukup mudah. Karena pasar-pasar tradisional sudah tersebar di semua titik. Di setiap kecamatan ada pasar tradisional. Oke. Paling yang agak susah itu di daerah Pantura, di Lenang mungkin. Memang kondisi geografis di sana, topologi geografis di sana memang agak susah untuk mengakses bahan makanan bergizi. Oke, berarti memang kalau untuk protein hewani rasanya di Kabupaten Sumba Tengah ini cukup mudah diakses karena setiap rumah tangga itu pasti pelihara ayam. Iya. Jadi otomatis protein hewani dari telur itu pasti ada. Karena kalau di Sumba Tengah, secara budaya, pantang bagi orang Sumba Tengah itu kalau pagi-pagi tidak ada yang berkokok di rumahnya begitu. Sebenarnya kalau dibilang mudah ya mudah. Hanya sistem pertanian kita untuk akses sayur dan buah itu sangat bergantung pada musim. Kalau musim hujan, banyak tanaman yang bisa kita tanam. Kalau musim kering, karena akses air juga cukup jauh bagi daerah-daerah tertentu, itu saja yang menyebabkan ketersediaan sayur dan buah itu sehari-hari itu tidak terpenuhi. Oke, memang berpengaruh pada kondisi cuaca ya, Ibu Risani. Iya, iklim cuaca. Oke, kalau berbicara itu kan tadi tentang akses kita terhadap makanan bergizi. Nah, bagaimana tentang pemahaman masyarakat Kabupaten Sumba Tengah itu sendiri tentang pentingnya nutrisi seimbang bagi pertumbuhan anak, Bu Risani, terutama untuk mencegah stunting ini sendiri? Iya, pemahaman memang kalau untuk pemahaman dibilang rendah juga rata-rata pendidikan lumayan. Untuk tingkat pendidikan di Kabupaten Sumba Tengah lumayan. Walaupun rata-rata orang Sumba Tengah ini walaupun tidak sekolah tinggi, tapi pemahaman secara nalarnya itu cukup bisa cukup lah begitu untuk mengetahui, untuk memahami sesuatu itu sangat-sangat bisa memahami sesuatu. Pentingnya nutrisi seimbang pada anak itu pemahaman ini yang masih kurang karena ini berkaitan dengan budaya atau pola asuh pemberian makan pada anak. Kalau secara turun-temurun dari nenek moyang sampai sekarang pun, kalau anak itu sudah makan nasi ya sudah dianggap makan. Walaupun yang dia makan itu bubur kosong hanya dengan sayur, hanya dengan garam, itu sudah dibilang makan. Padahal secara komposisi gizinya itu sebenarnya sangat-sangat tidak memenuhi porsi makan anak itu pada satu kali makan itu Iya. Jadi saya selama 30 hari ini memantau 6 orang anak
dari kategori pendidikan orang tuanya yang berbeda, pekerjaan orang tuanya yang berbeda, pendapatan orang tuanya juga berbeda. Kemudian setiap saya wawancara, saya recall mereka itu 3 hari. Jadi saya lihat dari tingkat pendidikan yang tamat SD sampai yang pendidikan tinggi, yang pendapatannya ini bagus sampai yang pendapatannya kurang bagus, terus yang latar belakang keluarganya itu pendidikannya, ekonominya bagus, dan yang pekerjaan orang tuanya yang bagus dan yang biasa-biasa saja. Itu pola asuh pemberian makannya rata-rata sama. Itu nasi atau beras, sayuran, itu saja. Sedangkan untuk protein hewani, daging, ikan, telur itu sangat jarang. Jarangnya karena apa? Dalam 3 hari wawancara itu, satupun anak yang jadi sasaran penelitian tadi ini, satupun anaknya tidak ada yang mengkonsumsi protein hewani, baik daging, ikan maupun telur. Jadi saya berkesimpulan bahwa karena pemahamannya tentang gizi seimbang masih rendah sekali, masih sangat kurang. Kemudian prinsip pemberian makan sebenarnya jadi dalam proses prinsip pemberian makan tadi dari latar belakang pendidikan, pendapatan, pekerjaan itu tidak ada yang berbeda. Yang berbeda itu kalau kemarin dia makan bubur campur daun ubi tumbuk, besoknya dia makan bubur pakai wortel, kentang, begitu. Sedangkan daging, ikan, telur itu sama sekali tidak ditemukan dalam 3 hari wawancara itu. Oke. Jadi saya berkesimpulan bahwa latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi itu sebenarnya tidak berpengaruh, karena pemahamannya harusnya kalau orang dengan pendidikan yang bagus, apalagi yang sarjana, harusnya pengetahuannya gizinya itu jauh lebih bagus, tapi ternyata juga sama. Karena menurut orang tua bahwa karena memang dari dulu, dari zamannya kami pun sampai kami jadi sarjana seperti sekarang pun, memang kami makan seperti itu. Kami makan daun ubi, daun marungga, daun kelor, seperti itu. Oke. Ya kapan kalau ada momen baru makan daging, telur itu pun sangat jarang. Baik, memang kalau berbicara tentang daging ayam dan telur itu nanti berhubungan dengan kapan uang ada ya, Ibu Rizani, seperti itu. Dan kesimpulannya mungkin yang saya tangkap, banyak sekali orang tua yang belum menempatkan kalau penting sekali kita mengetahui nutrisi seimbang bagi pertumbuhan anak itu seperti apa. Nah, lanjut Ibu Rizani. Kalau pemberian makan ini, praktik pemberian makan pada bayi dan anak balita di Kabupaten Sumba Tengah sebagai nutrisionis ini, dalam pantauannya Ibu Rizani, apakah sudah sesuai dengan anjuran pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI yang bergizi atau seperti apa, Ibu? Kalau menurut pemantauan saya, karena memang saya hari-hari di lapangan dan berjumpa dengan orang tua bayi balita, ibu hamil, ibu menyusui, itu sebenarnya ASI eksklusif saja itu cakupannya kita di puskesmas masih sangat rendah. Karena apa? Banyak kepercayaan yang masih dipegang oleh masyarakat. Contohnya kalau misalnya anaknya sering sakit atau sering demam, padahal kan bayi itu kan memang dia perlu sakit. Istilahnya perlu sakit karena dia harus menyesuaikan dengan keadaan dari dalam perut sampai ketika dia lahir, kan dia harus ada berbagai macam banyak perubahan suhu, perubahan iklim, salah satunya macam hujan, angin, itu kan ya dia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi itu kan harusnya pasti, kalau kita juga kan kalau ada yang berbeda, ada yang kita rasa berbeda, pasti rasanya tidak enak seperti itu kan. Nah, tapi pemahaman orang tua itu alasannya karena tidak cocok dengan air susu ibu misalnya. Terus juga masih ada prinsip-prinsip yang bilang umur 4 bulan itu sudah bisa makan. Memang umur 5 bulan itu sangat riskan. Karena anak bayi ini sudah mulai, kalau lihat yang makan, dia juga mau makan. Kalau lihat yang orang tua ini merasa bahwa ketika anak sudah sepertinya ingin makan, berarti sudah waktunya dia dikasih makan. Kemudian,
beberapa kondisi juga yang ketidakberhasilan ASI eksklusif itu adalah salah satunya ibu yang stres. Stres itu kan mempengaruhi produksi ASINya. Stresnya itu bisa karena tekanan dari suami, dari keluarga, dari lingkungan, seperti itu. Iya, oke. Terus juga ibu yang bekerja. Ibu yang bekerja kalau misalnya anaknya diasuh oleh neneknya. Terus ibunya harus mengajar di sekolah. Ibunya belum sampai di sekolah, anaknya sudah menangis misalnya ya. Terus cepat-cepat dikasih susu formula. Ibunya ditelepon, kalau sementara mengajar kan agak terganggu begitu kan. Jadi pengasuh atau nenek atau siapapun yang menjaga bayi, dia akan mencari bahwa kayaknya harus kasih susu formula supaya bantu-bantu begitu. Nah, tema ini untuk memahami pemberian ASI eksklusif ini memang dibutuhkan sosialisasi, edukasi yang memang harus berkelanjutan. Tidak hanya kita omong saat ini, besoknya ada perubahan, tidak seperti itu. Karena menyangkut perubahan perilaku yang kita harapkan, seperti itu. Oke. Berarti Kak Ibu Risani, kalau di Sumba Tengah itu memang stunting itu disebabkan oleh seperti tadi yang pemahaman akan gizi, atau memang banyak faktor yang mempengaruhi Ibu menurut Ibu? Stunting itu sangat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor yang secara langsung mempengaruhi itu pertama asupan dan penyakit infeksi. Penyakit infeksi itu ada batuk pilek, ada diare, ada pneumonia pada anak, infeksi saluran pernapasan, malaria, itu juga sangat-sangat mempengaruhi kondisi balita. Iya. Nah, itu faktor yang langsung. Sedangkan faktor yang tidak langsung itu ada sosial ekonomi, ada pengaruh ketersediaan bahan pangan, ya banyak hal. Oke, baik Bu Risani. Tadi kan Ibu bilang sosial ekonomi. Nah, menurut Ibu sendiri nih, dalam pandangannya Ibu Risani, faktor sosial ekonomi seperti tingkat pendapatan dan pendidikan itu bagaimana itu dapat mempengaruhi status gizi anak di Kabupaten Sumba Tengah sehingga menyebabkan anak-anak itu stunting? Itu selain tadi ya Ibu bilang karena kita budayanya dari dulu memang makan sayur, telur seperti itu, jika ada kesempatan baru bisa makan daging seperti itu. Silakan Ibu. Jadi sosial ekonomi ini kan berkaitan dengan pendapatan dalam bentuk uang. Pekerjaan di Sumba Tengah ini petani. Nelayan hanya sebagian kecil, pedagang juga sebagian kecil, pegawai kantoran juga sebagian kecil. Jadi lebih banyak petani. Karena kenapa dia mempengaruhi kondisi stunting pada akhirnya? Karena pendapatan itu berkaitan erat dengan bagaimana kita mampu untuk menyediakan bahan makanan yang layak dikonsumsi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya misalnya dalam satu rumah tangga ini tidak ada pendapatan sama sekali, ya bagaimana dia mau beli telur misalnya kalau tidak ada ayam? Bagaimana mau bisa beli ikan? Bagaimana mau bisa beli daging seperti itu. Nah, jadi itu sosial ekonomi sangat-sangat mempengaruhi karena dia berkaitan langsung dengan bagaimana ketersediaan bahan pangan di rumah tangga. Kalau misalnya tidak ada uang, ya bagaimana mau beli telur dan lain sebagainya, bagaimana mau beli buah. Nah, sedangkan kita tanam sayur saja ya musiman. Kita biar ayam saja kalau sampai musim penyakit ya sudah penyakit, tidak bisa makan daging ayam, tidak bisa makan telur ayam lagi seperti itu. Tapi polanya kita adalah polanya orang tua yang selama ini mereka lebih tidak malu untuk bon rokok misalnya daripada bon telur. Iya, betul sekali Bu Risani. Nah itu kan tingkat pendidikan itu berpengaruhnya di situ. Jadi bagaimana memutuskan sesuatu untuk beli yang lebih prioritas pada anak tidak ada kan? Iya. Karena sebenarnya tingkat pendidikannya bagus karena rata-rata lulusan SMA saat ini.
Iya. Wajib belajarnya kan rata-rata lulusan SMA. Mm. Hanya sebagian kecil yang tidak sekolah atau yang putus sekolah, itu hanya sebagian kecil saja. Oke. Pendidikan itu sangat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan. Mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Mana yang urgensi dan mana yang tidak gitu. Semakin tingkat pendidikannya bagus, sebenarnya semakin semakin bagus juga dalam mengambil keputusan, apalagi memprioritaskan sesuatu untuk anak seperti itu. Oke, memang Kak Ibu Risani kalau berbicara tentang stunting pasti berhubungan juga dengan bagaimana kesiapan pasangan saat ingin memiliki anak ya. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, Kak Sani sebagai nutrisioner ini, bagaimana sih peran tenaga kesehatan, seberapa besar peran tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi tentang gizi dan memantau pertumbuhan anak di Kabupaten Sumba Tengah itu sendiri? Ibu, silakan. Jadi kalau perannya tenaga kesehatan itu, kan setiap bulan tidak pernah alpa di kegiatan-kegiatan di desa. Selalu ada kegiatan di posyandu remaja, posyandu bayi balita, kelas ibu hamil, terus ada poli gizi juga di puskesmas, ada poli PKPR juga di puskesmas yang berguna untuk konseling remaja, konseling calon pengantin, itu juga ada. Terus kalau di kelas-kelas ibu hamil di posyandu, disitulah kami melakukan edukasi penyuluhan tentang gizi seimbang, tentang kesehatan reproduksi, tentang banyak hal. Tiap bulan sudah jadi kegiatan rutin kami di posyandu di desa untuk melakukan edukasi dan konseling. Oke. Berarti memang sudah banyak sekali ya yang dilakukan tenaga kesehatan di Kabupaten Sumba Tengah itu sendiri. Nah, Ibu Risani, bagaimana tanggapan Anda tentang akses air bersih dan sanitasi di Kabupaten Sumba Tengah? Apakah hal itu juga mempengaruhi resiko stunting yang terjadi di Kabupaten Sumba Tengah? Iya, sanitasi dan air bersih ini sangat-sangat berpengaruh. Yeah. Karena kita mau makan yang bergizi sebergizi apapun, kalau tidak ada air, ya bagaimana? Yeah. Kalaupun ada air, terus masih banyak yang BABS sembarangan, juga yang BAB sembarangan ya juga sangat mempengaruhi. Kalau di Sumba Tengah untuk saat ini pemerintah itu sangat-sangat peduli terhadap akses air bersih dan sanitasi, karena di beberapa titik sekarang ini sementara dibangun untuk sumur bor, terus ada peremajaan sumber mata air, terus ada pengembangan sumber mata air yang berguna untuk mencegah dan mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Sumba Tengah. Kalau sanitasi juga dari Dinas PUPR sudah melakukan banyak hal, jadi sekarang rata-rata di Sumba Tengah itu hampir setiap rumah tangga sudah ada jamban atau WC. Hanya yang perlu diperkuat lagi yaitu supaya setiap orang tua itu membiasakan anaknya itu BAB di WC atau di sanitasi yang layak, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Risani. Terakhir Ibu Risani, closing statement dari Ibu Risani sebagai nutrisioner di Kabupaten Sumba Tengah untuk perkembangan stunting ke depannya untuk anak-anak Sumba Tengah ke depannya. Silakan Ibu. Untuk stunting sudah pasti ke depannya pasti turun. Karena dengan usahanya kita yang gencar edukasi, gencar turun di desa, memberikan pemahaman di masyarakat di desa, dan kerjasama pemerintah desa juga saat ini sudah cukup solid. Tinggal bagaimana diperkuat supaya ke depannya itu stunting di Sumba Tengah tidak menjadi momok lagi yang dibicarakan ke mana-mana. Terus saya rasa Kabupaten Sumba Tengah juga cukup kaya ya dengan bisa dibilang cukup kaya karena
kita tidak susah. Air sudah semakin dekat. Harapannya semua, ya harapan saya secara pribadi, saya berharap semua orang bisa melek gizi, artinya pengetahuan gizinya jauh lebih bagus. Terus kesadaran akan pentingnya gizi seimbang itu semakin bagus, sehingga anak-anak dipersiapkan masa depannya dari sedini mungkin, karena kita tidak perlu susu yang mahal untuk mempersiapkan kecerdasan anak. Cukup dengan pola hidup bersih, pengetahuan gizi seimbang yang bagus, kemudian mulailah suatu kebiasaan itu dengan membudayakan makan telur ayam setiap hari, itu jadi kebiasaan yang baik untuk mencegah anak stunting. Oke, terima kasih Bu Risani Rambuloya untuk waktunya. Dan pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama Ibu Risani tentang nutrisi seimbang, kunci utama atasi masalah stunting di Kabupaten Sumba Tengah. Sehat selalu Ibu Risani. Semoga stunting di Kabupaten Sumba Tengah semakin turun. Ya, selamat Amin. beraktivitas Ibu Risani. Selamat sore.